Selamat pagi, shalom, dan semangat bersaat teduh. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali pagi hari ini kita akan bersaat teduh dengan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Engkau selalu memelihara kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami mengucapkan syukur atas berkat kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan pada pagi hari ini. Saat ini kami hendak membaca firman-Mu. Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus, agar apa yang kami baca dan renungkan ini sungguh menguatkan kami di dalam segenap perjalanan suka maupun duka kehidupan kami yang akan kami jalani hari ini. Ampunkan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohonkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Yesus, bacaan saat teduh akan diambil dari kitab Roma 16, ayat 17 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya akan mencoba memberikan tema untuk saat teduh ini dengan tema memaknai nasihat dari Allah. Saya coba mengartikan kata nasihat. Nasihat adalah pesan-pesan kebaikan dari satu pihak kepada pihak lain. Posisi pemberi nasihat biasanya orang lebih pandai, lebih tua, lebih dihargai, dan lain-lain. Sedangkan yang menerima nasihat biasanya lawan dari yang memberi nasihat. Namun demikian juga dimungkinkan situasinya tidak seperti yang saya sebutkan tadi. Yang memberi dan menerima nasihat, situasinya malah sebaliknya. Nah, yang penting daripada nasihat adalah respon terhadap nasihat. Saya mencoba membatasi terhadap dua hal. Ada respon negatif, yaitu memaknai nasihat secara salah, tanpa harus berpikir lebih mendalam apa makna dan maksud dari nasihat, sehingga tidak membangun kebaikan, sering menyangkal, dan cenderung kita menjadi sakit hati. Yang kedua, respon positif, yaitu merespon nasihat dengan cara yang tepat. Karena kita memaknai nasihat itu adalah upaya yang membangun, dan bahkan bisa disebut sebagai peluang untuk memperbaiki diri. Dari cara merespon nasihat tadi, semua tergantung pada kita bagaimana memaknai nasihat itu. Apakah mau menerima sebuah nasihat atau sebaliknya? Masing-masing mempunyai konsekuensi logis. Pada Roma 16, ayat 17-19 merupakan cara Paulus menasihatkan kepada jemaat di Roma, di mana jemaat pada saat itu ataupun yang akan datang menghadapi sebuah goncangan terhadap ajaran yang bertentangan dengan ajaran dari Kristus. Karena ajaran tersebut hanya mementingkan diri sendiri ataupun perut dan tidak melayani Kristus dengan tulus. Paulus menulis surat demikian karena melihat dan mendengar kabar bahwa jemaat di Roma pada taat kepada Kristus Yesus melalui pengajaran dan melihat yang telah mereka terima. Melalui kabar demikian, maka Paulus sebagai
Rasul Kristus menasihatkan jemaat di Roma untuk bijaksana terhadap ajaran Kristus dan menjauhkan diri dari ajaran yang sesat yang bukan dari Kristus. Cara jemaat di Roma memaknai nasihat sangat tepat dan bersifat aktif, karena mereka melakukan sesuai dengan yang diajarkan Kristus melalui para rasul sebagai surat Allah itu sendiri. Melalui firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 16 ayat 17-19 ini, Allah meminta kita untuk memaknai kembali apa tujuan dan nasihat dari Allah itu. Sudahkah kita mengetahui tujuan dan nasihat Allah itu sendiri? Walaupun kita sebagai penerima memiliki respon yang berbeda, itu semua adalah sebuah pilihan. Lantas bagaimana dengan kehidupan jemaat kita? Di dalam jemaat yang sudah menerima dan mendapatkan anugerah keselamatan, juga tidak lepas dari segala permasalahan. Ada banyak pengaruh-pengaruh yang berusaha masuk, yang sifatnya kadang dapat merusak. Pengaruh itu bisa pengaruh internal maupun eksternal. Oleh sebab itu, kita harus waspada dan bijak, seperti kata Paulus. Harus selalu berusaha mengimplementasikan dan memaknai nasihat secara positif akan nasihat Allah. Sehingga kita akan menjadi jemaat seperti jemaat di Roma yang disapa oleh Paulus karena segala ketaatannya akan perintah dan ajaran Kristus Yesus. Dalam situasi pandemi yang masih menghadang jemaat kita, maka ketaatan dan kepedulian kita terhadap sesama adalah harus merespon nasihat dengan cara yang positif, dengan mendukung dan memaknai upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak, gereja, masyarakat, tenaga medis, dan pemerintah terhadap imbauan untuk tertib, disiplin, dan inilah sebagai upaya secara manusiawi. Kepedulian untuk menolong sesama terhadap sesama yang membutuhkan pertolongan adalah bentuk ketaatan terhadap nasihat Allah sebagai upaya secara rohani. Akhirnya, dengan tetap bertekun di dalam doa, serta bertekun menjalankan protokol kesehatan, adalah bentuk upaya untuk merespon nasihat dengan cara yang positif. Demi memutus rantai pandemi ini, sehingga upaya pemeliharaan iman bagi jemaat dapat dipulihkan kembali pada seperti kondisi sebelum pandemi ini menimpa bangsa dan bahkan di dunia. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah. Kami sudah membaca dan belajar memahami sebagian firman-Mu. Apa yang kami pahami tentu jauh dari sempurna. Oleh karena itu, atas pemahaman kami yang terbatas, kami memohon agar Tuhan memampukan, menguatkan kami, agar firman itu sungguh menjadi pegangan di dalam hidup dan kehidupan kami. Saat ini kami juga memohon pertolongan-Mu atas segala keberadaan kemanusiaan kami yang sedang sakit dan dalam pemulihan, yang berusia lanjut, yang mengalami permasalahan ekonomi, juga atas segala pekerjaan dan usaha-usahanya, permasalahan keluarga, atas Sudi dan juga yang sedang mencari pasangan hidup, terhadap pandemi yang sedang melanda. Inilah permohonan kami ya Tuhan, karena Engkaulah yang mampu menolong kami. Banyak yang kami pinta, namun Engkau yang maha mengetahui dan maha mengetahui apa yang kami perlukan. Hari ini kami di dalam hidup dan kehidupan kami berserah diri kepadamu, seraya tetap memohon pertolongan dan perlindungan Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami,
Demikian seru permohonan atas karunia dan berkat-Mu. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, renungan saat teduh untuk pagi ini. Semoga dapat menguatkan kita semua dalam menghadapi hidup dan kehidupan kita pada hari ini. Selamat pagi, semangat menjalani kehidupan pada hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.